Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Artia Dwi Rustanti dengan NIM 2022 0501020224. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari di mata kuliah Akuntansi Syariah. Langsung saja pada materi pertama. Ada transaksi murabaha. Pengertian dari murabaha. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Zuhaili, murabaha adalah jual beli pada harga awal dengan tambahan keuntungan. Artinya, penjual memberitahukan kepada pembeli harga perolehan dan keuntungan yang didapatkan oleh penjual, baik secara langsung maupun secara terperinci. Adapun rukun murabaha, yang pertama pastinya ada penjual, ada pembeli, ada objek atau barang yang diperjualbelikan, kemudian ada harga dan ada ijab qabul. Yang ketiga ada teknis perhitungan murabaha menurut PSAK 102. Di sini sebagai contoh, misalnya harga rumah 200 juta. Uang muka atau DP dari nasabah yaitu 40 juta. Maka harga rumah yang dibiayai oleh bank adalah senilai 160 juta. Maka bank tersebut akan membeli rumah dengan harga 160 juta dan akan menjual kembali ke nasabah setelah ditambah keuntungan untuk bank. Jika keuntungan yang diinginkan bank sebesar 5% dan lama waktu adalah 15 tahun, maka akan didapatkan yaitu 160 juta dikali 5% dikali 15 tahun ditambah 160 juta dibagi 180 bulan, maka didapatkan harga real rumah yaitu 320 juta. Kemudian yang materi kedua adalah transaksi salam dan salam paralel menurut PSAK 103. Pengertiannya yaitu salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Sedangkan salam paralel adalah transaksi di mana bank sebagai pembeli dalam akad salam pertama melakukan akad salam kedua dengan pihak ketiga pemasok untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah. Jadi salam paralel ini di dalamnya ada 2 akad salam. Kemudian ketentuan syar'i transaksi pembiayaan salam dan salam paralel terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini secara umum membolehkan transaksi tidak tunai atau tangguh, termasuk salam. Kemudian ada riwayat Ibnu Abbas. Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari.
Rukun transaksi pembiayaan salam dan salam paralel. Yang pertama pasti ada pembeli, terus penjual, terus objek yang diperjualbelikan, harganya, dan ijab kabul. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi pembiayaan salam dan salam paralel. Untuk pembiayaan salam, sebagai ilustrasinya sebagai yang kalian lihat. Yang pertama, bank membayar di muka sebesar 100 juta untuk membeli 10 ton gandum yang akan diserahkan 6 bulan kemudian. Saat barang diserahkan, harga pasar gandum adalah 120 juta. Jurnalnya seperti ini. Kemudian pembiayaan salam paralel. Ilustrasinya yaitu kontrak dengan pemasok. Bank membayar 90 juta untuk 10 ton gandum kepada pemasok yang akan diserahkan 6 bulan kemudian. Kontrak dengan pembeli akhir yaitu bank menjual 10 ton gandum seharga 110 juta kepada pembeli akhir yang juga membayar di muka. Jadi di dalamnya sini ada 2 kali akad salam. Jurnalnya seperti ini. Materi ketiga ada transaksi istisna dan istisna paralel menurut PSAK 104. Pengertian istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Sedangkan istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan dan penjual, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual memerlukan pihak lain sebagai pembuat atau produsen. Jadi istisna ini dia berbeda dengan akad salam. Kalau akad salam kan dia memang kita pesan barang, tapi kan kita langsung membayarnya. Sedangkan kalau istisna ini kita bisa membayarnya di muka, terus atau di tengah, atau nanti barangnya saat datang, itu bisa. Kemudian rukun istisna. Rukunnya ini sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, yang pasti ada penjual, pembeli, terus barang, dan ijab kabul. Karakteristik istisna. Berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyariatkan. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Barang pesanan harus sesuai dengan kriteria yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Perlakuan istisna sesuai PSAK 104, yaitu ada pengungkapan. Bisa dibaca di sini. Hal yang diungkapkan penjual pada laporan keuangan tidak hanya terbatas pada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak, penyajian, dan penarikan. Kemudian ada akuntansi ijaroh dan ijaroh mutahiyah bitamlik menurut PSAK 107. Pengertian ijaroh. Akad ijaroh adalah kegiatan sewa-menyewa antara
dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Jadi ijarah mutahiyah bitamlik ini seperti kayak orang dia menyewa ruko, dia sewa terus ujung-ujungnya nanti dia beli itu ruko untuk jadi kepemilikannya dia sendiri. Ketentuan syar'i pembiayaan ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik terdapat pada Quran Surah At-Talaq ayat 6 dan hadis Ibnu Umar. Rukun transaksi pembiayaan ijarah yang pasti ada penyewa dan yang menyewakan, ijab qabul, terus upah atau uang, dan barang yang disewakan. Terus beberapa hal yang dicakup dalam standar ini yaitu pengakuan dan pengukuran perolehan objek ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Nah, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi pembiayaan ijarah. Ilustrasinya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Dan ini jurnalnya. Ini yang pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik. Dan ini jurnalnya. Kemudian ada akuntansi, transaksi dana zakat, infak, dan pinjaman card. Definisi dana zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada dana kebajikan atau dikenal sebagai dana tabarruk atau dana sosial adalah dana yang digunakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan dalam sistem keuangan syariah. Kemudian yang ketiga ada pinjaman card, adalah pinjaman yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan. Perhitungan untuk dana zakat. Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan. Contohnya, penghasilan diterima setiap bulan sebesar 6 juta, maka sudah wajib zakat. Jadi zakat yang dibayarkan adalah 6 juta dikali 2,5% sama dengan 150.000. Jadi untuk perhitungan dana zakat yaitu 2,5% diambilnya. Kemudian ada dana kebajikan. Contohnya seperti ini ya, infak sedekah dari nasabah 50 juta, denda keterlambatan pembayar 15 juta. Kemudian dana kebajikan seperti pinjaman card untuk pengusaha kecil, bantuan untuk korban bencana alam, beasiswa untuk siswa kurang mampu. Perhitungan pinjaman card.
Bank syariah memberikan pinjaman kad kepada nasabah sebesar 10 juta untuk modal usaha kecil. Jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan dan bank membebankan biaya administrasi sebesar 100.000. Perhitungannya yaitu jumlah pinjaman kan 10 juta, terus biaya administrasinya 100.000. Angsuran per bulannya berarti 10 juta dibagi 12 sama dengan 833,333 atau bisa juga dibulatkan jadi 834.000. Penjurnalannya seperti ini. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata atau ada materi yang tidak jelas yang saya paparkan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.